Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imro'atul Sutofia dengan NIM 2130104. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai pengertian, urgensi, signifikasi, tujuan, aspek sasaran, asal-usul dan pertumbuhan metodologi studi Islam. Dimulai dari pengertian, metodologi berasal dari 3 kata, yakni meta yang berarti menuju, melalui, dan mengikuti, heteros yang berarti jalan atau cara, dan logos yang berarti studi atau teori. Metodologi merupakan solusi agar umat Islam tidak mudah disalahpahami oleh outsider atau non-muslim, atau dapat diartikan pula bahwasanya metodologi studi Islam yakni ilmu atau cara yang digunakan untuk memperoleh kebenaran menggunakan penelusuran dengan tata cara tertentu dalam menemukan kebenaran tersebut. Kemudian kita akan membahas mengenai urgensi. Urgensi dalam metodologi studi Islam ada 2, yakni yang pertama, umat Islam saat ini pada kondisi yang problematis, dan yang kedua, urgensi metodologi studi Islam itu mengajarkan untuk umat Islam agar mampu mengikuti perkembangan iptek-iptek yang ada. Kemudian kita akan bahas mengenai signifikasi. Signifikasi metodologi studi Islam. Secara umum, signifikasi diartikan proses pemahaman yang menggunakan tanda-tanda yang dapat dilihat. Dalam hal ini kita bisa melakukannya dengan pendekatan normatif dan historis. Kemudian tujuan dari metodologi studi Islam. Metodologi studi Islam memiliki tujuan, yakni yang pertama untuk memperoleh pemahaman terhadap Islam tak hanya dalam materi tetapi metode untuk melakukannya. Dan yang kedua, mengarahkan pada cara memahami Islam secara metodologis dengan kajian-kajian dan penelitian tentang Islam. Kemudian kita akan bahas mengenai aspek sasaran. Ada 2 aspek sasaran dalam metodologi studi Islam. Yang pertama yakni aspek keagamaan. Di sini dapat diartikan bahwasannya aspek keagamaan adalah aspek yang berlandaskan pada Al-Quran dan hadis. Yang kedua yakni aspek keilmuan, dapat diartikan bahwasanya aspek ini menonjolkan untuk pendekatan yakni analitis, kritis, metodologis, empiris, dan juga historis. Dan terakhir kita akan bahas mengenai asal-usul dan pertumbuhan metodologi studi Islam. Ada 3 periode dalam pertumbuhan metodologi studi Islam. Yang pertama yakni periode klasik, dapat diartikan bahwasanya Islam mengalami masa keemasan atau kejayaan dengan dibuktikan dengan adanya perluasan wilayah Islam. Yang kedua ada periode pertengahan. Di sini ada 2 fase, ada fase kemunduran dan ada fase 3 kerajaan besar. Dan yang terakhir periode modern. Dapat diartikan bahwasanya periode ini adalah periode pembaharuan karena merupakan zaman kebangkitan dan kesadaran umat Islam. Ada 2 bidang yang menonjol di dalam periode modern ini, yakni bidang pengetahuan dan yang terakhir adalah bidang teknologi. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.